diizinkan bagi orang-orang tersebut, yaitu orang-orang beriman, untuk berperang karena mereka terzalimi. Karena mereka terzalimi, dan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menolong kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian kita malam hari ini kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Khulasah Nurul Yaqin. Kita masuk pada pembahasan al-qital, yaitu diperbolehkannya kaum muslimin berperang. Kata Syekh di sini, adzinallah lil muslimin biqitali a'daihim ba'da mu'aradatihim lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wa idha'ihim lahu wa ittifaqihim ala qatlih. Fabada al-qitalu fi as-sanati al-ula bi sariyatin arsalaha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bi riyasati ammi Hamzah li'tiradi 'irin li Quraisy raji'atin min asy-Syam. ثم تتباءت السرايا والغزوات وقد بلغ عدد سراياه 47 سرية وعدد غزواته 27 غزوة. وتوفي في السنة الأولى عثمان بن مذعون أخو الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاع. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بربش قبره بعد دفنه ثم وضع حجرا عليه وقال أتألم به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kaum muslimin untuk memerangi musuh-musuh mereka setelah pembangkangan mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan penyiksaan mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka kesepakatan mereka untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kaum muslimin untuk berperang pada tahun pertama dari hijrah. Dengan perang yang pertama disebut dengan Sariyah, yang mana Sariyah ini dikirim oleh Rasulullah SAW, yang dikepalai oleh paman beliau. Pasukan ini Hamzah bin Abdul Muttalib, untuk mencegat
barang bawaan yang dibawa oleh kafilah Quraisy yang datang dari Syam. Kemudian setelah itu maka berlanjutlah berbagai macam ya as-saraya, peperangan, wal ghazawat, dan peperangan besar. Dan waqad balagha, dan jumlah ya, saraya, peperangan kecil itu kurang lebih 47 peperangan. Dan adapun peperangan yang besar itu kurang lebih adalah 27 peperangan. Dan pada tahun pertama pula meninggal Utsman bin Mad'un, saudara Rasul sallallahu alaihi wasallam sesusuan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk dikuburkan Utsman bin Mad'un dan diletakkan batu di atas kuburannya agar orang tahu bahwasanya ini adalah kuburan Utsman bin Mad'un, dan siapa yang dikuburkan setelahnya dari keluargaku. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh menjelaskan kepada kita tentang pada tahun pertama dari tahun Hijriyah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kaum muslimin berperang, yang mana kita tahu pasca peperangan ini sebelumnya di kota Mekah Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan kaum muslimin untuk berperang ya. Kita tahu marhalah jihad atau berperang ini ada 5 marhalah ya. Maka atau ada 4 marhalah yang disebutkan oleh para ulama. Marhalah pertama atau tahapan pertama adalah Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan kaum muslimin berperang ketika mereka berada di kota Mekkah sebelum mereka berhijrah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin pada saat itu untuk bersabar, tidak berperang. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an, alam tara ilal ladzina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus shalah wa atuz zakah. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau tidak melihat orang yang dikatakan kepada mereka tahanlah tangan-tangan kalian dan dirikanlah salat dan keluarkanlah zakat. Pada masa tersebut Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan kaum muslimin untuk berperang. Bahkan Nabi SAW, ya, para sahabat datang kepada Nabi SAW mengeluh tentang ya penyiksaan yang dilakukan oleh orang musyrikin. Kata para sahabat, ya Nabi Allah, kunna fi ghazwatin wa nahnu musyrikun, falamma amanna sirna adillah. Kata sahabat, wahai Rasulullah, dulu kita di waktu orang beragama musyrik tidak masuk Islam, kita berperang. Sedangkan kita masuk Islam sekarang kita menjadi hina. Kenapa tidak boleh berperang setelah kita beriman? Kemudian Nabi mengatakan apa? Kata beliau, inni umirtu bil afwi fala tuqatilu al qaum. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku diperintahkan untuk memaafkan mereka, diperintahkan untuk bersabar terhadap mereka. Maka jangan sekali-kali kalian berperang dengan orang-orang musyrikin kota Mekah pada saat itu. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka turun ayat yang menyuruh ya Nabi SAW untuk bersabar. Maka turun ya di dalam surah Ali Imran, kata Allah, wala tasma'unna minal ladzina utul kitab min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau akan mendengar dari orang-orang yang diberikan ahlul kitab sebelum kalian, yang diberikan kitab sebelum kalian, dan orang-orang musyrik, gangguan yang sangat banyak, kata Allah. Wa in tasbiru, dan jika kalian sabar dan bertakwa kepada Allah, maka fa inna dzalika min azmil umur. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi dan para sahabat untuk bersabar ketika mereka berada di kota Makkah, tidak diizinkan berperang. Kemudian pada marhalah yang kedua, marhalah yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan
kaum muslimin berperang tapi tidak mewajibkan. Dan ini terjadi pada tahun pertama Hijriyah. Allah Subhanahu wa taala pada fase kedua ini Allah Subhanahu wa taala membolehkan berperang tapi tidak mewajibkan berperang. Dan ini Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, kata Allah, "Udzina lil ladzina yuqatalun bi annahum zulimu wa annallaha 'ala nasrihim laqadir." Kata Allah Subhanahu wa taala, diizinkan bagi orang-orang tersebut, yaitu orang-orang beriman, untuk berperang karena mereka terzalimi. Karena mereka terzalimi, dan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menolong kaum muslimin. Maka pada saat inilah Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan kaum muslimin untuk berperang, tetapi tidak diwajibkan, punya pilihan untuk berperang atau tidak. Kemudian fase yang keempat, datanglah perintah wajib berperang. Perintah wajib berperang. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam fase yang ketiga, perintah wajib untuk berperang. Untuk siapa? Berperang bagi orang yang memerangi mereka. Diperintahkan wajib berperang bagi siapa yang memerangi kalian. Ini fase yang ketiga. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa qatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Kata Allah Subhanahu wa taala, perangilah ya mereka di jalan Allah, alladzina yuqatilunakum, yang memerangi kalian, wa la ta'tadu, kata Allah, dan janganlah kalian melampaui batas di dalam berperang. Maka ini fase yang ketiga ini, atau marhalah yang ketiga ini adalah fase diwajibkan berperang kaum muslimin bagi yang memerangi mereka, wajib mereka berperang. Kemudian fase yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kaum muslimin untuk memerangi kaum musyrikin semuanya. Allah katakan di dalam ayat Al-Qur'an, fa idzan sala ashurul hurum faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fakhallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika selesai bulan-bulan haram, faqtulul musyrikin, perangilah orang-orang musyrikin tersebut, haitsu wajadtumuhum, di mana saja kalian mendapati mereka, wa khudhuhum, ambillah mereka, wahsuruhum, kepunglah mereka, waq'udu lahum kulla marsad, dan intailah mereka dengan pengintaian. Dan jika mereka bertaubat, jika mereka mendirikan salat, mengeluarkan zakat, fakhallu sabilahum, biarkan jalan keluar mereka, berikan bagi mereka jalan keluar. Fakhallu sabilahum, tinggalkan jalan mereka, jangan diperangi. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun dan lagi Maha penyayang. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini ada 4 fase di mana Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan kaum muslimin langsung berperang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan bertahap. Menjadikan bertahap. Tahapan pertama disuruh bersabar, tahapan yang kedua dikasih pilihan. Tahapan yang ketiga adalah seseorang untuk diwajibkan berperang. Mereka diwajibkan berperang bagi orang yang memerangi mereka. Dan tahapan yang terakhir adalah memerangi kaum musyrikin seutuhnya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari peristiwa turunnya ayat-ayat tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk berperang, kata para ulama, di situ ada faedah yang luar biasa dari ayat-ayat tersebut untuk kaum muslimin mengambil pelajaran. Apa faedah yang bisa diambil? Kata para ulama, pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya peperangan itu tidak disukai oleh kaum mukminin. Kata Allah Subhanahu wa taala, peperangan itu adalah sesuatu yang tidak disukai. Kata Allah, wa kurhul lakum, sesungguhnya peperangan itu, kata Allah, adalah sesuatu yang tidak disenangi oleh jiwa.
wa huwa kurhul lakum. Tetapi subhanallah ya, walaupun itu tidak disenangi oleh jiwa, sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka ya sampai dikatakan Khalid bin Walid, saya membawa sekelompok orang berperang, mereka cinta terhadap mati sebagaimana kalian cinta terhadap dunia. Kata Khalid bin Walid, saya punya pasukan yang mana pasukan saya ini cinta terhadap mati sebagaimana kalian cinta terhadap dunia. Cinta mereka terhadap mati sebagaimana cinta kalian terhadap dunia. Mereka menginginkan kematian. Makanya Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, beliau mati ya wafat tidak di medan peperangan, tapi di atas kasur beliau. Khalid bin Walid menangis ya, dia ingin tubuhnya ini terbunuh di medan peperangan ya. Dia tubuhnya ini agar dia mati di medan peperangan. Bahkan dikatakan ya tidak ada ya dari tubuh Khalid bin Walid itu kecuali pernah ada ya sayatan pedang musuh ya. Karena begitu hebatnya Khalid bin Walid ya, sampai-sampai beliau meneteskan air matanya ingin mati dalam kondisi perang tapi mati dalam kondisi sakit ya. Sampai-sampai Khalid bin Walid ya, kudanya pun juga ya disedekahkan oleh Khalid bin Walid. Ya, kuda Khalid bin Walid disebut dengan Ashqar. Ya, disedekahkan Khalid bin Walid di medan peperangan. Tetapi tidak ada satu sahabat pun yang bisa menungganginya. Dia tidak mau ditunggangi kecuali Khalid bin Walid. Akhirnya dibiarkan. Ya, kuda tersebut jadi baitul mal, tidak bisa ditunggangi. Karena dia tidak mau ditunggangi kecuali Khalid bin Walid. Ya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata para ulama bahwasanya disebutkan di dalam ayat tersebut ya, ada sebahagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diperintahkan untuk berperang ya, sebagian sahabat mereka meminta untuk ya agar peperangan tersebut ditangguhkan sebagaimana disebutkan di dalam ayat tersebut. Kata Allah, idza fariqum minhum yakhshawna an-nas ka khasyatillah aw ashadda khasyah wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qital laula akhartana ila ajalin qarib qul mata'ud dunya qalil. Ada sebagian sahabat Nabi sallam yang mana sebagian sahabat ini ketika datang di medan peperangan atau ketika sahabat ini di waktu sebelum berhijrah ke kota Madinah, sebagian sahabat ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kapan kita berperang?" Ya, mereka tidak sabar. Ya, sebagian sahabat ya, ini bukan orang munafikin, tetapi ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian sahabat mereka tidak sabar terhadap gangguan orang-orang musyrikin, tapi disuruh oleh Nabi untuk bersabar. Ketika diwajibkan berperang, ada sekelompok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mereka ya bukan tidak sabar dalam berperang. Sehingga mereka mengatakan, "Wahai Rasulullah, kalau seandainya diakhirkan peperangan ini jangan sekarang ya. Kalau seandainya kewajiban ini jangan diwajibkan sekarang, coba diwajibkan demi nanti saja." Kenapa? Karena bukan mereka ini nifak, tidak. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang mengatakan ini orang-orang munafikin, bukan. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi namanya manusia itu ada fatrah, orang itu imannya kuat. Ada orang itu imannya lemah. Pada saat itu masa sebagian sahabat ini, ada sekelompok sahabat yang mereka merasa ingin diakhirkan peperangan tersebut. Mereka belum siap berperang. Kemudian kenapa mereka belum siap berperang? Ya, Allah tegur di dalam Al-Quran. Ya, Allah tegur di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, karena sahabat ini takut dengan bersatunya orang-orang kufar Quraisy, dengan orang-orang Yahudi, dengan kabilah-kabilah Arab. Mereka takut keluarga-keluarga mereka terbunuh dan seterusnya. Maka Allah katakan, Allah tetapkan hati mereka. Kata Allah, kul mata'ud dunya qalil. Sesungguhnya kata Allah, kehidupan dunia itu sedikit. Ya, sungguhnya kehidupan dunia itu sedikit. Wal akhiratu khairul liman ittaqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Maka Allah Subhanahu wa taala tetapkan hati-hati sahabat ini agar mereka kuat di dalam berperang. Maka Nabi SAW mengobati ya para sahabat ini dengan menyampaikan ayat suci Al-Quran yang Allah turunkan, bahwasanya apa yang terjadi pada diri kalian karena adanya masuk perkara dunia.
Maka Allah katakan dunia itu sedikit, tidak ada artinya apa yang dijanjikan Allah bagi orang yang bertakwa. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menyinggung para sahabat, kata Allah wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan kalian berbuat zalim di dalam peperangan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat zalim. Lihat, ketika turun ayat untuk berperang, Allah menetapkan kaidah-kaidah di dalam agama Islam bahwasanya tidak boleh orang itu berperang dia berbuat zalim. Berbuat zalim di dalam perang, tidak melampaui batas dalam berperang apa? Semuanya dibunuh. Anak-anak dibunuh, wanita dibunuh, ya. Maka ini adalah tidak di dalam peperangan. Orang-orang yang tidak ikut berperang dibunuh. Maka ini tidak boleh. Ya, tidak boleh wanita itu dibunuh dalam peperangan. Tidak boleh anak-anak itu dibunuh dalam peperangan. Tidak boleh orang-orang yang tua yang tidak ikut berperang itu dibunuh di dalam peperangan. Maka kata Allah wala tatadu. Jangan kalian melampaui batas. Padahal subhanallah, ya, layak sahabat untuk membalas ya dendamnya mereka. Karena mereka disiksa luar biasa di kota Mekah. Tetapi walaupun demikian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, walaupun diizinkan kalian berperang, tetapi jangan kalian melampaui batas. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian saya menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan terjadi pada tahun pertama Hijriah itu ada Sariyah. Sariyah itu apa? Sariyah itu adalah, ya, sebuah peperangan kecil yang tidak diikuti oleh Nabi. Ada sariyah istilahnya, ada ghazwah. Sariyah itu adalah sebuah peperangan kecil yang tidak diikuti oleh Nabi SAW. Jadi Nabi mengutus seorang sahabat menjadi kepalanya, menjadi qaidnya, panglimanya. Nabi tidak ikut di dalam peperangan tersebut. Itu disebut dengan sariyah. Kemudian ada namanya ghazwah. Ghazwah itu apa? Ghazwah itu adalah, ya, peperangan yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi keluar, ya, mengikuti, ya, diikuti oleh Nabi dan Nabi keluar. Entah itu keluar dari kota Madinah atau langsung dipimpin oleh Nabi dalam kota Madinah. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ikut berperang, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sebagian sahabat untuk menggantikan beliau. Menggantikan posisi beliau ketika berada di kota Madinah. Ketika Nabi keluar berperang ke Badar misalnya, maka Nabi memerintahkan sahabat untuk menggantikan posisi beliau di Madinah. Di antaranya Nabi SAW pernah memerintahkan ada 4 orang sahabat secara bergantian menggantikan posisi Nabi ketika Nabi keluar berperang. Di antaranya adalah Zaid bin Harisah, kemudian Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad ibn Ubadah, dan Abu Salamah ibn Abdul Asad. Ini 4 orang yang pernah ditugasi oleh Nabi SAW untuk menggantikan beliau ketika beliau keluar dari kota Madinah. Kata para ulama, kenapa Nabi SAW memerintahkan sebagian sahabat ini berganti-gantian, tidak dijadikan 1 orang saja. Di sini kata para ulama, Nabi SAW menggantikan sebagian sahabat, menggantikan beliau, kemudian diganti lagi dengan yang lain. Untuk apa? Untuk melatih para sahabat sebagai pemimpin. Melatih para sahabat untuk memimpin ketika tidak ada Rasulullah SAW. Maka Nabi memilih Sa'ad bin Mu'ad, Nabi memilih Sa'ad bin Ubadah, karena keduanya adalah kepala suku dari Aus dan Khazraj. Maka Nabi SAW melatih mereka. Kalau seandainya Nabi tidak ada, ya, mereka bisa memimpin kota Madinah. Maka Nabi SAW bergantian, ya, menaruh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para ulama mengatakan bahwasanya sebagian ulama tarikh, mengatakan bahwasanya sebagaimana disebutkan oleh para ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya,
di dalam pada tahun pertama itu banyak sekali terjadi peperangan-peperangan kecil. Di antara peperangan kecil yang masyhur ya Saraya itu sangat banyak sekali. Di antara peperangan kecil yang masyhur adalah peperangan ya disebut dengan ya peperangan An-Nakhlah atau disebut dengan Sariyatun Nakhlah. Apa itu Sariyatun Nakhlah? Sariyatun Nakhlah ini adalah sebuah tempat antara Mekah dan Madinah. Antara Mekah dengan Madinah, tetapi dia lebih dekat kepada Mekah. Jaraknya dari kota Madinah 400 kilo. Ya, dia kurang lebih ya 100 kilo lebih sampai ke kota Mekah. Ini jaraknya dengan Mekah lebih dekat. Nakhlah ini sebuah tempat yang mana terjadi peperangan di sana antara sahabat Nabi SAW dengan orang-orang kufar Quraisy. Orang-orang kufar Quraisy mereka itu balik dari Syam. Karena sebagaimana kita jelaskan, orang kufar Quraisy ini suka berdagang. Mereka berdagangnya kapan? Kalau di luar musim haji, mereka berdagangnya ke kota Syam. Menjual barang dagangan, kemudian mengambil dagangan lagi dari Syam. Ketika mereka membawa dagangan mereka dari Syam dan keuntungan dari perdagangan mereka di kota Syam, maka kafilah ini diketahui oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW memerintahkan seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Jaish, Abdullah ibn Jahash. Nabi SAW memerintahkan untuk mencegat dan memantau apa yang dibawa oleh orang-orang kufar Quraisy. Kata Nabi SAW, kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Jahash, kata beliau, Nabi menyerahkan sebuah surat kepada Abdullah bin Jahash. Kata Nabi, jangan engkau buka surat ini kecuali sudah 2 hari perjalanan. Setelah 2 hari perjalanan, kata Nabi, bukalah surat ini, baru engkau baca. Dan setelah 2 hari, betul, Abdullah bin Jahash belum membuka surat tersebut. Apa isi surat tersebut? Kata Nabi SAW, idza nadarta fi kitabi hadha famdi hatta tanzila naqlah baina Makkah wa Taib fatarassad biha 'iru Quraisy wa tu'allimu lana min akhbarihim. Kata Nabi SAW, jika engkau melihat suratku ini, famdi, maka jalanlah, kata Nabi SAW, hatta tanzila Nakhlah, sampai engkau tiba di sebuah tempat An-Nakhlah, yaitu antara Mekah dan Taib. Kemudian kata Nabi SAW, maka pantaulah apa yang dibawa oleh orang-orang Quraisy dan berikanlah berita mereka kepada kami. Nabi SAW memerintahkan Abdullah bin Jahsh. Kenapa Nabi SAW memerintahkan beliau untuk membuka setelah 2 hari? Karena pertama, ini adalah sesuatu misi yang sangat rahasia. Karena kalau Nabi SAW perintahkan di kota Madinah secara alaniyatan, maka bisa terdengar oleh orang-orang kufar Quraisy. Dan ini membahayakan karena tempatnya lebih dekat dengan kota Mekah. Jaraknya dengan kota Mekah cuma 100 kilo. Sedangkan dengan kota Madinah 400 kilo lebih. Dan orang Mekah itu sangat terkenal. Tentara kufar Quraisy sangat terkenal. Kemudian yang kedua, Nabi SAW kenapa memerintahkan Abdullah bin Jahash ini untuk membuka setelah 2 hari? Karena Nabi SAW agar para sahabat itu berperang, agar para sahabat itu pergi sesuai dengan keinginan mereka. Tidak ada unsur paksaan. Sehingga mereka betul-betul berdasarkan keinginan mereka. Karena sudah perjalanan 2 hari, meninggalkan kota Madinah, maka itu kembali terserah mereka. Apakah mereka mau meneruskan perjalanan ataukah mereka mau kembali ke kota Madinah. Makanya Abdullah bin Jahash ketika beliau membaca surat Nabi SAW, langsung Abdullah bin Jahash berdiri. Beliau mengatakan, man ahabba syahadah falyanhad wa man karihal maut falyarji wa amma ana fanahidun. Kata Abdullah bin Jahash, barang siapa yang menyukai kematian, mati syahid, maka berangkatlah.
Dan barang siapa yang membenci kematian, falyarji. Tidak senang mati maka kembali ke kota Madinah. Adapun saya, kata Abdullah bin Jahsh, saya akan berangkat. Saya akan teruskan perjalanan ini. Maka semua sahabatnya pun meneruskan perjalanan. Dan bersama Abdullah bin Jahsh ini ada 12 orang di kalangan sahabat Nabi SAW. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sampailah sahabat ini di tempat yang ditujukan oleh Nabi, itu Nakhlah. Pada saat itu sahabat melihat rombongan kafilah Quraisy. Maka sahabat ini pun hati mereka bergumuruh. Hati mereka bergumuruh. Kenapa? Karena ini kesempatan besar untuk mereka menyerang orang-orang kufar Quraisy. Atas apa? Atas penyiksaan mereka terhadap para sahabat. Yang kedua, ada kesempatan mereka ya untuk mengambil kembali harta mereka, terutama Abdullah bin Jahsh. Abdullah bin Jahsh ini rumahnya, hartanya, tanahnya diambil oleh Abu Jahal. Dijual oleh Abu Jahal, dimakan hartanya oleh Abu Jahal. Maka kesempatan Abdullah bin Jahsh ingin mengambil kembali hartanya. Tetapi yang jadi muskilah bagi sahabat, mereka berangkat pada bulan Rajab. Ya, mereka berangkat pada bulan Rajab. Dan kita tahu bulan Rajab itu bulan diharamkan untuk berperang, Ashhurul Hurum. Dan ini menjadi kebingungan bagi para sahabat. Ya, mereka bingung. Ini adalah bulan Rajab. Di bulan Rajab tidak boleh berperang. Di masa jahiliyah pun juga demikian. Di masa Islam pun terjadi khilaf para ulama. Apakah tidak boleh sampai sekarang tidak boleh seseorang itu berperang pada bulan-bulan haram? Terjadi khilaf di antara ulama fikih. Sebagian ulama fikih mengatakan bulan-bulan haram itu sudah dihapuskan hukumnya. Boleh seseorang berperang, dulu tidak boleh. Sekarang boleh. Sebagian ulama fikih tetap, hukumnya tetap. Tidak boleh kaum muslimin itu berperang di bulan-bulan haram. Maka ini menjadi dilema bagi para sahabat. Di satu sisi Nabi SAW ya menyuruh sahabat ini berangkat. Di satu sisi ini bulan haram, tidak boleh berperang. Dan mereka sangat mudah mengambil mengambil bawaan oleh orang-orang kufar Quraisy. Maka sebagian sahabat pun kumpul, kemudian mereka berijtihad. Maka sebagian sahabat ya mereka berijtihad untuk menyerang dan mengambil tersebut, bawaan orang-orang kufar Quraisy. Kenapa? Karena pertama, kata sahabat, orang-orang kufar Quraisy itu cuma 4 orang. Mereka cuma 4 orang yang menjaga bawaan itu, cuma hanya 4 orang, sedangkan sahabat cuma 12 orang. Sangat mudah sahabat mengambil kembali. Kemudian yang kedua, kata para sahabat, ya ini sebagai ya balasan di mana mereka mengambil harta-harta orang muhajirin. Tetapi yang jadi dilema bagi sahabat ini, tapi ini bulan Rajab. Akhirnya mereka berijtihad, kita serang. Maka diseranglah oleh Abdullah bin Jahsh. Di malam hari diserang oleh Abdullah bin Jahsh. Sehingga ya terdapat ya 2 tawanan, ditawan 2 orang kufar Quraisy, dan 1 orang kufar Quraisy tewas dan 1 orang lagi kabur. Ya, maka para sahabat ini pun mengambil harta rampasan perang tersebut, kemudian dibawa ke kota Madinah. Ketika sampai ke kota Madinah, yang kabur ini sampai ke kota Mekah, dan mereka menceritakan kepada orang kufar Quraisy bahwasanya Nabi SAW mengingkari janji. Kata kufar Quraisy, Nabi SAW mengingkari perjanjian bahwasanya kita orang Arab, kita orang musyrik atau orang Islam tidak boleh berperang di bulan haram. Tetapi Nabi SAW melanggar perjanjian, dan ini aib bagi orang Arab. Aib bagi orang Arab melanggar perjanjian. Sehingga mereka mencela Nabi SAW dan para sahabat. Dan sahabat ini ketika sampai di kota Mekah, di kota Madinah, sahabat ini pun mereka bingung. Akhirnya mereka sampaikan kepada Nabi SAW. Dan Nabi pun mengatakan, kata Nabi, saya tidak menyuruh engkau berperang. Tapi perintah saya, kata Nabi, engkau mengintai dan memberitahukan kepadaku
apa yang mereka bawa dan bagaimana kabar mereka. Dan ini pun sahabat pun merasa ijtihad mereka salah. Ijtihad mereka salah sampai di atas sebagian sahabat itu mengkritik sahabat-sahabat yang mengambil harta rampasan ini, mengambil hartanya orang kufar Quraisy ini. Sampai turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memaafkan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yas'alunaka 'anil syahril haram, qitalin fihi, qul qitalun fihi kabir." Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram. Katakan kata Allah, peperangan di bulan haram tersebut qitalun fihi kabir, itu ada merupakan dosa besar. Wa saddun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahli minhu akbaru indallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang menghalangi orang di jalan Allah dan kufur terhadap Allah dan menghalangi orang beribadah di Masjidil Haram dan mengeluarkan orang dari Masjidil Haram, itu lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu betul, salah. Orang yang melakukan berperang di bulan haram, kata Allah, itu salah. Tetapi lebih besar lagi dosanya, kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh orang kufar Quraisy. Allah Subhanahu wa taala memaafkan sahabat yang berperang tersebut. Kata Allah, "Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim." Sesungguhnya orang yang beriman dan orang yang berhijrah dan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka lah orang yang dirahmati Allah dan mereka lah yang Allah ampuni, ya. Mereka lah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka ayat ini turun untuk menjelaskan bahwasanya para sahabat tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sahabat tersebut dia memilih di antara dua mudarat, dan dia mengambil mudarat yang paling ringan. Dan seorang muslim kalau dia beristihad, kalau dia salah, dia dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dua orang ini, para sahabat ini ketika membawa harta rampasan tersebut, maka ada salah satu orang kufar Quraisy yang terbunuh, yaitu Amr al-Hadrami. Amr al-Hadrami ini terbunuh oleh para sahabat ketika sahabat mengambil bawaan orang-orang kufar Quraisy. Nabi SAW pun mengganti dia, subhanallah, diganti dia oleh Nabi. Nabi membayar dia kepada orang-orang kufar Quraisy di kota Mekah. Sehingga kalau terjadi itu sama kaum muslimin, juga mereka melakukan hal yang sama. Kemudian ada dua tawanan yang ditawan oleh Nabi SAW. Maka Nabi SAW ingin dua tawanan tersebut ditebus dari harta-harta orang kufar Quraisy sebagai ganti mereka mengambil harta kaum muslimin di kota Mekah. Tetapi Nabi SAW tidak bisa langsung meminta kepada kaum kufar Quraisy. Kenapa? Karena Nabi mengutus 12 orang sahabat pada Sariyatun Nakhlah yang kembali cuma 10 orang. 2 orang tidak kembali, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah, tidak kembali. Dan Nabi SAW takut jangan-jangan Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah ini ditawan oleh orang kufar Quraisy, mereka balas dendam. Maka Nabi SAW mengakhirkan agar ditebus. Dan tidak berapa lama, 2 hari berikutnya datanglah Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah. Dan ditanya oleh Nabi SAW, kenapa kalian terlambat datang? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, sesungguhnya kami tersesat, ontanya tersesat. Ini menunjukkan bahwasanya padang pasir itu kalau kita tidak mengetahui jalannya maka akan tersesat dan susah untuk keluar dari padang pasir tersebut. Maka akhirnya pun Nabi SAW menukar tawanan tersebut dengan tebusan. Maka ini Sariyatun Nakhlah, dan ini syariah peperangan cikal bakal munculnya perang Badar. Jika bakal munculnya perang Badar. Para ulama mengatakan ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari peristiwa peperangan ini. Pertama, kata para ulama, peperangan kecil ini melatih sahabat. Melatih sahabat Nabi SAW berperang. Karena sahabat itu 14 tahun mereka tidak berperang. Tidak memegang pedang. Sedangkan orang-orang kufar Quraisy, mereka selama itu mereka berlatih, berperang. Sahabat 14 tahun tidak berperang. Maka kata para ulama, sehebat apapun orang itu, tetapi kalau dia tidak pernah latihan, maka
dia akan kalah di dalam peperangan. Maka kata para ulama, peperangan ini, Syariatun Nakhlah ini dan syariah yang lainnya, peperangan yang lainnya itu melatih sahabat, diri mereka untuk berperang. Kemudian kedua kata para ulama, peperangan yang ada di semua syariah, peperangan kecil sebelum terjadi peperangan Badar itu semuanya dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan ini menunjukkan kata para ulama risalah, ya, surat terbuka bagi kabilah Arab bahwasanya orang-orang muhajirin, orang-orang Ansar itu bukan orang yang lemah. Mereka adalah orang-orang yang kuat. Sehingga orang-orang kabilah Arab yang sekitar kota Madinah yang dulunya tidak mau menandatangani perjanjian, mereka menandatangani perjanjian. Mereka mulai tunduk dengan kaum muhajirin dan Ansar. Dan ini juga, ya, menjelaskan kepada orang kufar Quraisy bahwasanya kekuatan muhajirin dan Ansar itu tidak bisa disepelekan. Karena mereka memenangkan semua peperangan kecil yang tidak dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kata para ulama, ada beberapa faedah yang luar biasa akibat terjadi peperangan ini. Kemudian Syekh menjelaskan bahwasanya di tahun 1 Hijriah juga tewas Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un itu tewas. Beliau meninggal dan beliaulah orang yang pertama kali dikuburkan di Baqi. Orang yang pertama kali dikuburkan di Baqi adalah Utsman bin Maz'un. Nabi SAW, ya, beliau mencari tempat penguburan. Maka Nabi SAW memilih Baqi sebagai tempat penguburan. Dan nama Baqi itu banyak. Nama Baqi itu banyak. Dan Baqi yang kita kenal itu disebut dengan Baqi'ul Gharqad. Disebut dengan Baqi'u al-Gharqad. Dan Baqi itu dulu penguburannya itu adalah, ya, Baqi itu adalah dulu dataran rendah. Tapi kalau antum lihat sekarang ini, Baqi itu lebih tinggi daripada masjid. Kenapa dia bisa lebih tinggi? Dan Baqi itu dulu sangat kecil. Ya, penguburan Baqi itu sangat kecil dan orang yang pertama kali dikuburkan adalah saudara sesusuan Nabi adalah Utsman bin Maz'un. Disebutkan oleh para ulama, dulu Baqi itu kecil penguburannya. Dulu zaman dulu lahan itu terbatas, lahan penguburan itu terbatas. Sehingga zaman dahulu orang kalau mengubur, ya, penuh lahannya penuh, apa yang mereka lakukan? Mereka taruh lagi tanah di atasnya. Mereka tuh taruh lagi tanah di atasnya kemudian dikubur lagi. Akhirnya Baqi itu menumpuk, akhirnya dia meninggi. Meninggi. Kemudian pada masa Bani Umayyah, maka tidak dilakukan penumpukan demikian, tetapi diluaskan Baqi itu sehingga terjadi perluasan luar biasa pada masa dinasti Bani Umayyah. Ya, kemudian juga terjadi perluasan setelahnya dinasti Abbasiyah dan seterusnya. Sehingga Baqi itu sekarang Anda lihat sangat luas. Dan dahulu Baqi itu sangat kecil dan dia berada di bawah. Karena ada sistem zaman dahulu, ya, karena lahan terbatas, akhirnya ditumpuk ya, ditaruh tanah, kemudian dikubur lagi, ditaruh tanah, dikubur lagi dan seterusnya. Akhirnya dia meninggi. Dia lebih tinggi daripada masjid. Ya. Kemudian di Utsman bin Maz'un, Nabi SAW menyuruh untuk ditaruhkan batu di kuburan Utsman bin Maz'un. Untuk apa? Sebagai tanda bahwasanya ini adalah kuburan saudaranya. Maka sunnah orang ketika menguburkan disuruh untuk dikasih tanda. Ustaz, apa cukup dikasih tanda? Cukup dikasih tanda. Apakah harus batu? Tidak harus. Boleh batu, boleh kayu. Tetapi seseorang dibikin kuburan itu sesederhana mungkin. Kenapa? Karena tujuan orang itu dikubur, ya. Tujuan orang datang ke kuburan untuk mengingat kematian. Kalau kuburan itu mewah dan semisalnya, orang kan ingat mati lagi. Orang ingatnya apa? Nyaman, dikubur kayak ini, ya. Maka orang tidak ada yang ingat mati. Yang dia ingat adalah indahnya kuburan, ya, bagusnya kuburan. Kadang kuburan dibikin kayak seperti stadion sepak bola, ya. Ada apa macam-macam. Maka seseorang, ya, ketika dikubur, ya, maka dikubur dengan sederhana.
Ya, sebagaimana dikuburnya Utsman bin Mad'un, ya, dengan satu batu. Makanya kalau Anda datang ke Baqi, Anda lihat kuburan Aisyah, kubur yang lain-lainnya adalah cuma ditaruh dengan batu saja. Ya, ditaruh dengan batu saja tanpa dibangun di atasnya. Karena ketika seseorang membangun di atas kuburan, dan ini tentu menyelisihi perintah Nabi SAW, Nabi SAW ayujizal qabr. Nabi melarang seseorang membangun sesuatu di atas kuburan. Ya, dilarang oleh Nabi SAW. Maka dibikin kuburan itu sesederhana mungkin. Ya, seseorang ya sesederhana mungkin dibikin kuburan tersebut. Kenapa? Karena kuburan mewah itu kadang menyelamatkan seseorang dari adab kuburan. Pian nukar alkah, ya, mencari alkah yang paling bagus letaknya, misalnya harganya 50 juta, 70 juta, belum tentu selamat di kuburannya, bisa jadinya disiksa. Untuk apa dia mewah-mewah tetapi dia disiksa di kuburannya? Maka seorang disuruh untuk sederhana mungkin. Dan Nabi SAW beliau mengajari para sahabatnya semacam ini, dikuburkan seorang muslim, ditaruh ya dengan batu ataupun yang lainnya sebagai tanda bahwasanya adalah kuburan saudaranya sesama muslim. Taib. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin sisa waktu yang ada, kalau ada yang bertanya, nah silahkan kalau mau bertanya, kalau tidak kita tutup. Ada yang bertanya? Tidak ada? Baik. Baik, kalau tidak ada kita tutup dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.